sakramen Signum Efficat Gratia, menunjukkan, menghadirkan, dan menyatakan. Karena ada ritus pembuka, tentu juga ada ritus penutup. Dan ritus penutup ini ada bagian yang paling singkat, tapi paling penting juga. Kadang kan ada yang cepat-cepat. Iya, ada yang cepat-cepat. Apalagi sekarang kalau pakai masker kan jadi ada yang lewat. begini-begini. Ini sebenarnya bagian penasaran sih Romo, soal untuk homili. Bagaimana Romo-Romo ini merancangkan, kan firman Tuhan, ya mungkin buat kita yang awam ya Mo ya, misalkan kita mengartikan gitu satu firman Tuhan, itu belum tentu benar-benar artinya yang baik buat kita gitu. Tapi bagaimana caranya Romo-Romo ini ketika mewartakan firman Tuhan tuh ada rumus khusus nggak? Untuk homili. Iya. Dia butuh persiapan. Kalau saya sudah 38 tahun jadi imam, setiap kali saya homili selalu saya siapkan. Oke. Malah secara tertulis juga. Karena bagi saya bukan hanya salah, dosa besar seorang imam tidak mempersiapkan homili. Kenapa? Karena umat pada umumnya hanya sekali mendengar bacaan Injil barangkali, karena jarang yang ikut misa harian setiap kali. Ya. Maka saya merasa ya homilinya harus sungguh-sungguh dipersiapkan. Walaupun kita persiapkan kadang-kadang juga belum tentu juga bisa berbuah. Tapi butuh ada persiapan untuk homili itu. Pada saat persiapan itu saya berdialog. Pertama baca teks kitab suci yang akan datang. Kemudian tentu saja baca eksegese. Biasa saya baca itu adalah Jerusalem Bible atau Raymond E. Brown. Baca apa artinya dan seterusnya. Itu cepat karena kita dulu pernah belajar mengenai tafsir kitab suci itu. Lalu mulailah itu. Kalau biasanya saya baca hari Senin, hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai mencerna itu. Tanya kepada Tuhan apa yang harus disampaikan kepada umat dengan situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Kadang-kadang berhasil hari Minggu, tapi kadang-kadang juga enggak. Kita serahkan pada Tuhan. Karena akhirnya suatu homili berbuah, tidak tergantung pada kita juga. Tergantung pada Tuhan yang hadir melalui rohnya. Makalah kadang-kadang kata-kata yang teramat biasa bisa bersuara dan bisa bermakna bagi umat kalau umat itu dibimbing oleh roh Tuhan. Jadi tidak ditentukan oleh manusia. Kita memang harus berusaha, harus mempersiapkan. Tapi akhirnya yang menentukan apakah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita atau tidak. Dan dialah yang membimbing. Sehingga kalimat-kalimat yang biasa bisa sangat bermakna bagi umat. Itu Niko. Bener. Kadang saya kalau lagi misa gitu suka sampai nangis gitu kalau relate banget gitu. Makanya kita yang kaum-kaum ngantuk ketika homili, tolong ya itu sudah dipersiapkan ya, bukan tidur cuma lebih awal. Maka bagi saya bisa itu butuh persiapan. Baik bagi imam yang nanti memimpin perayaan Ekaristi dan semua petugas, tapi juga bagi umat. Nah, ini yang penting. Umat pun perlu mempersiapkan dirinya. Kita ikut saja bagaimana pendekatan gereja. Selalu ada 3 persiapan. Persiapan jauh, persiapan menengah, dan persiapan dekat. Apa aja tuh Mo? Soalnya persiapan jauh itu ya udah komuni pertama, supaya anak-anak kita sudah dari usia dini itu sudah tahu apa itu komuni, apa itu dan seterusnya kan. Persiapan menengah misalnya untuk petugas-petugas paduan suara misalnya, dia harus berlatih sungguh-sungguh. Maka ketika dia tampil ada kata Santo Agustinus yang kerap kali dikutip-kutip, sekali bernyanyi sama dengan 2 kali berdoa. Menurut saya bukannya 2 kali malah. Berapa kali? Berkali-kali berdoa. Karena untuk menyanyikan nyanyian yang baik dan benar, orang harus berlatih berkali-kali. Saya merinding. Ada latihannya, itulah persiapannya. Kemudian juga persiapan dekat, sebut saja misalnya, imam sudah harus di Ekaristi dengan tenang, persiapan batin. Tapi umat juga di dalam gereja. Kalau kita pakai acuannya misalnya Santo Ambrosius, Uskup Milano, Uskup Milano itu yang membaptis Santo Agustinus di gereja Katedral Milano, sana namanya, ya kan? Di sana kan masih ada tempat di mana Santo Agustinus dibaptis oleh Ambrosius. Jadi Santo Agustinus itu begitu terpersonanya dengan homili dari Santo Ambrosius yang pada saat itu menjadi Uskup Milano, akhirnya dia menjadi Katolik. Ambrosius itu mengharuskan seluruh imam, biarawan-biarawati di kuskupannya dan seluruh umat
untuk mengadakan doa berebir sebelum perayaan Ekaristi. Itu sebagai persiapan bagi dia. Walaupun berebir ibadat harian ini liturgi juga. Sebelum merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani, dia sudah berebir dulu. Sebenarnya banyak gereja Jakarta punya kebiasaan yang bagus juga. Misalnya sebelum perayaan Ekaristi, umat mendoakan doa rosario. Rosario. Itu biasanya kalau lagi Atau bulan Jumat Rosario. pertama mereka jalan salib dulu. Iya. Oh iya. Didahului dengan suatu devosi. Baru merayakan perayaan Ekaristi. Maka bagi saya umat itu, ya kalau bisa bukan hanya jangan terlambat, tapi dia sudah hadir lebih dahulu Lebih karena awal. persiapan batin itu kan Iya, iya. penting sekali Jadi- bagi persiapan. Jadi dia hadir di sini, siapkan batin, Iya. syukur-syukur juga kalau bacaan-bacaan, misalnya bacaan pertama, bacaan kedua, Dibaca bacaan dulu. Injil, doa-doanya itu, doa presidensial, doa pembuka, persiapan persembahan dan doa penutup, itu sudah dibaca lebih dahulu sehingga masuk di sini. Jadi bukan untuk pertama kalinya dengar itu evangelium, dia sudah lebih dahulu baca juga gitu. Sehingga perayaan Ekaristi kita itu menjadi perayaan Ekaristi yang berbuah. Jadi nggak cuma selewat sambil lalu Iya. begitu ya Mo. Jadi Begitu Peli. betul sekali ya. Penting itu. Penting ya. Jadi Bahasanya kenapa begitu? penting. Penting itu ya. Tepat waktu saja tidak cukup ya, Betul. tapi datang lebih awal untuk mempersiapkan diri, batin, baca. Kalau dulu kan ada kertas misa tuh Mo ya. Sekarang Gini Feli. Gimana? Jangan kita dulu hal-hal yang suci liturgi seperti inilah. Kalau Santo Ignatius Loyola itu kan menyebut namanya pembinaan rohani itu Ya. ada latihan-latihan rohani. Oke. Itu kan sama dengan artinya olahraga. Oke. Ya. Olahraga kan butuh persiapan. Oh iya, stretching. Iya dong. Iya benar. Coba yuk lari maraton 42 kilo. Langsung lari begitu. Tas. Iya. Bisa Bawa jadi. ambulan. Orang harus persiapan dulu. Sama halnya dengan orang berdoa butuh persiapan supaya bisa masuk. Ya, betul, betul. Coba yuk datang maraton 42 kilo, langsung muntah di jalan. Tapi kalau mulai dengan pemanasan, mulai dengan maka juga olahraga maratonnya itu bisa sungguh-sungguh dijalani 42 kilo. Begitu juga dalam latihan rohani yang kita sebut ini misalnya Ekaristi dan pembinaan rohani, butuh persiapan. Ya tentu saja orang terlambat itu ada banyak alasannya. Ya toh, tidak bisa kita samaratakan juga. Iya, Mo. Bisa saja dia tidak ada maksud untuk datang terlambat, tapi di tengah jalan dia ingat kompornya belum mati. Ah, Balik iya, iya, lagi. iya. Dia pulang Bisa dulu. jadi. Ada orang tua ya udah kalau gitu kita gak usah ikut bisa sekarang, nanti sore saja. Nah, Tapi ada orang ya kita tadi kan sudah memang merencanakan datang misalnya dia terlambat ya nggak apa-apa lah. Tapi ada orang yang memang sengaja terlambat. aduh, Itu kenapa ya? pertanyaan besar. Aduh. Iya. Ya, Mungkin dia dengar homili pastornya itu dia menjadi boring lalu dia Ah, telat aja deh. ya lewat aja dulu lah gitu kan. nggak bisa gitu ya Mo Ya. ya. Atau nyanyiannya kurang enak. Iya. Ya tapi kalau kita selalu mencari juga di dalam perayaan Ekaristi yang enak-enak, itu bukan kehendak Tuhan yang kita cari. Bukan bersyukur, Betul. dan bukan memuji, bukan memohon pada Tuhan. Iya. Tapi kita mencari juga apa yang enak untuk kita. Iya. Anda ke gereja untuk apa? Untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan? Nah itu. Iya. Itu dia. Itu kayaknya makna penting dari merayakan Ekaristi dan ikut misa yang agaknya kita lupa ya, agak terkikis ya. Sekarang jadi kayak semacam formalitas. Mau pakai band, pop, itu enak banyak orang muda. Tapi apa itu memang yang kita cari? Oke. Oke. Kita ke gereja kan memuji dan memuji Tuhan, Betul. bukan untuk menyenangkan. Kalau mau cari hiburan ya jangan ke sini. Maka Ke kafe aja, ya. Santo Agustin ini menyebut dua itu, satu untuk penikmatan diri sendiri dan satu untuk Tuhan. Itu di liturgi. Ya kan? Maka kita kan dalam gereja Katolik ini lagu-lagu kita juga lagu-lagu yang sudah matang, Iya, betul. bukan pop. Ya. Pop itu kan sebentar digemarin nanti Nanti beda lagi. beda lagi. Sedangkan lagu-lagu kita dipilih lagu-lagu yang sudah tahan uji, memang Ya. bisa bertahan lama. Jadi Termasuk juga lagu-lagu inkulturasi yang kita sebut terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah. Ini kan sangat hidup dan ya.
Jadi memang sudah diciptakan khusus untuk itu. Itulah bedanya lagu liturgi dengan lagu-lagu yang lain. Lagu liturgi itu diciptakan khusus untuk liturginya. Lagu yang mengabdi kepada saya. Itulah lagu liturgi. Dan harus berdasarkan kitab suci atau mendapat inspirasi dari kitab suci. Atau dari tradisi. Genre homili dalam perayaan Ekaris itu memang ada unsur katekesenya, tapi beda dengan katekese pada umumnya. Maka dari itu hukum gereja lo mengatakan, coba nanti Peli kalau sempat buka KHK, hukum kanonik, nomor 767. 767. Di sini dikatakan yang menyampaikan homili dalam perayaan Ekaristi adalah imam, pemimpin atau seorang konselebran yang lainnya ditunjuk, dan diakon, artinya orang-orang yang sudah ditabiskan untuk itu. Maka seorang prater yang belum menerima tabisan diakon tidak diperkenankan menyampaikan homili. Itu bunyi hukum gereja loh, bukan PUMR. PUMR ambil dari hukum gereja itu. Kanon 767. Coba baca. Ya kalau saya sebagai imam gak ikut hukum gereja ya apa namanya saya? Ya kan kita umat juga lebih ngikut lagi aja ya. Iya dong. Hanya mau menunjukkan bahwa kenapa hanya imam dan diakon? Karena dia ditabis. Imam itu ditabis untuk perayaan Ekaristi dan dia bertindak atas nama Kristus. Istilah bahasa Latinnya itu in persona Christi. Dia bertindak atas nama Kristus dalam homili itu. Walaupun mungkin di gereja ini ada yang ahli dalam kitab suci, tapi kalau dia bukan imam, dia tidak diperkenankan menyampaikan homili. Itu bedanya homili juga dengan khotbah. Kalau homili itu selalu dalam konteks penjelasan terhadap teks kitab suci. Sedangkan khotbah bisa tanpa kitab suci juga. Malah dalam pertemuan-pertemuan orang berkhotbah, maka ada istilah Feli, dikhotbahin. Oh iya benar, dikhotbahin. Iya kan, dikhotbahin. Kalau dikhotbahin nggak cuman dari Romo aja, tapi dari kita bisa ya saling mengkhotbah. Itu bisa dalam arti negatif, bisa dalam arti positif juga. Iya betul. Tapi yang namanya homili itu pasti berdasarkan kitab suci dan teks yang berkaitan dengan liturgi itu. Itu dia tuh rangkaiannya ya. Nah tapi mungkin bisa dibilang core-nya lagi juga tuh pas kita mau menerima komuni itu ya. Iya. Itu dia tuh biasanya kan ada doa syukur agung. Betul. Kayak gitu. Nah itu sikap yang pantas yang emang seharusnya kita sebagai umat mengikuti prosesi itu tuh gimana sih Mo? Ya itu dari sejak bagian liturgi sabda dan liturgi Ekaristi itu ditunjukkan sikap-sikap. Tapi intinya sikap yang ditunjukkan itu dengan sikap badan, ya. Tapi lebih menunjukkan juga sikap batin yang tertentu itu ya. Misalnya pada saat mendengar bacaan pertama, bacaan kedua, sikap kita duduk hanya mau mengungkapkan saya siap melaksanakan sabdamu Tuhan. Gitu. Dengan tenang kalau mendengarkan. Kalau ada orang tua yang ngomong kan biasa yang mendengarkan. Kemudian dalam bacaan Injil bukan hanya duduk, berdiri. Ya. Artinya siap untuk melaksanakan sabda Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam liturgi dulu dan sekarang ada selalu setelah bacaan pertama ada catatan namanya rubrik itu umat diam sejenak. Setelah itu baru lanjutkan dengan mazmur tanggapan. Nah, setelah itu bacaan kedua, kemudian juga umat diam sejenak. Artinya apa? Meresapkan sabda Tuhan itu supaya masuk. Tapi khusus untuk bacaan kedua mempersiapkan diri kita juga untuk mendengarkan evangelium. Tapi dalam praktek biasanya setelah selesai bacaan pertama demikianlah sabda Tuhan langsung mazmur tanggapan berdiri. Jadi sebenarnya itu kalau kita ikut mengalir ya. Tidak berarti kita harus lambat-lambat enggak. Tapi ada mengalir.
Setelah bacaan pertama, renungan sebentar, dalam hati, masing-masing umat masuk tanggapan. Bacaan kedua, lalu juga mempersiapkan batin. Kemudian aklamasi Injil, bacaan Injil. Dengan demikian kita lebih bisa Menerima. mengalir. Jadi perayaan Ekaristi harus dirayakan secara mengalir. Ada bagian-bagiannya semua. Sama dengan waktu juga kita berdoa. Marilah kita berdoa pada doa pembuka. Ada jeda dulu. Lalu diam, ada waktu jeda. Marilah kita berdoa, Allah Bapa, lain. Mau kemana nih? Buru-buru. Kenapa? Marilah kita berdoa. Jadi imam itu juga buat, marilah kita berdoa. Lalu gini, artinya kolek. Maka itu sebenarnya kolek disebut sekarang. Doa pembuka itu kolek. Artinya mengumpulkan seluruh intensi umat. Itu artinya diam itu. Setelah itu baru atas nama umat, imam itu menyampaikan doa-doa itu. Maka disebut doa presidensial. Itu adalah doa imam, pemimpin perayaan. Sama aja dengan proklamasi, Feli. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan Indonesia menjadi negara merdeka, tidak seluruh umat, seluruh penduduk Indonesia tidak kami, bahasa enggak. Diwakili oleh satu orang. Soekarno yang baca. Betul. Malah Hatta enggak. Ya kan? Iya. Hanya mau mengatakan itu adalah bagian pemimpin. Jadi dalam perayaan Ekaristi, doa pembuka itu imam pemimpin. Hanya dia atas nama semua. Itu namanya doa presidensial. Doa presidensial itu ada doa pembuka, doa persiapan persembahan, dan doa penutup.